Hey guys, mungkin kamu udah coba jualan di Lazada nih dan pengen cari cara untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan iklan, tapi bingung caranya. Video ini saya akan panduin kamu dari awal sampai akhir dalam penggunaannya ya. Dan yang saya minta hanya bantu like dan subscribe ke channel saya. Oh ya, dan juga saya minta bantu kamu untuk check out ke brand ini ya. Bagi kalian yang butuh perlengkapan rumah dan ATK, bisa langsung klik link. Atau kalian bisa search di marketplace dengan tekan Unite Kids. Oke, pertama kan menggunakan laptop atau komputer untuk masuk ke seller center. Nah, saya kasih kalian dulu untuk pendapatan 30 hari terakhir saya untuk toko sama pengunjung dan bagian tayangan halamannya itu dalam peningkatan yang sangat tinggi. Kalian bisa lihat pendapatan 200 juta, pengunjung 35.000 dan tayangan halaman ada 200.000. Ini semua bisa dicapai dikarenakan saya memaksimalkan optimasi penggunaan iklan. Kalau untuk iklan Lazada ada dua macam. Pertama yaitu menggunakan iklan promosi produk dan juga iklan afiliasi. Oke, kita langsung lihat ke bagian iklan. Kalian klik di sini, ke pusat pemasaran, kalian klik di bagian dashboard sini. Pusat pemasaran, kalian masuk ke promosi berbayar. Nah, ini tampilannya. Ini saya kasih lihat laporan penggunaan iklan saya dulu. Kalian bisa lihat last 30 days, 30 hari terakhir. Ini sekarang udah bulan 12 tanggal 3 2021 ya. Kalian bisa lihat. Jadi penggunaan iklan saya 2,7 juta dan saya dapat menghasilkan pendapatan sebanyak 104 juta. Jadi store ROI saya atau imbal hasilnya 38,6 kali. Ini sangat tinggi banget karena saya penggunaan maksimal manual iklannya itu sangat bagus. Sama kedua yaitu adalah bagian sponsor afiliasi. Kalian bisa lihat ini last 30 days saya penggunaan 2,4 juta mendapatkan 49 juta hampir 50. Jadi ROI saya 20 kali. Oke. Ini langsung kita masuk ke penggunaannya. Pertama kita jelasin ke promosi produk. Oke, promosi produk. Kita langsung buat campaign ya, nggak basa-basi, buat campaign. Nah, untuk pertama nama campaign kita tuh bebas mau settingnya bagaimana. Contoh nih, sekarang anggapan kita percobaan kan. Jadi kita masuknya tes 1. Nah, saya mau kasih lihat objektif campaign. Kalau di Lazada, objektif campaign yang bagian traffic dan penjualan itu sebenarnya hampir sama, nggak beda jauh. Sama-sama tujuannya itu meningkatkan traffic dan sehingga mendatangkan penjualan per produk. Untuk di sini kamu bisa pilih aja salah satu, bebas. Nah, saya mau ingatin ya, untuk di Lazada penjualan objektif campaign 2 ini nggak beda jauh. Cuma kalau di Facebook, penggunaan Facebook Ads itu jauh berbeda kegunaannya. Oke, kita masuk ke penempatan. Ini masuk ke semua ya. Untuk di tipe campaign, nah yang perlu kalian ingat. Jadi itu ada dua macam. Contoh nih, kalau misalnya kalian nggak fokus kerja online, jadi kalian pasti otomatis nggak sempat pergi belajar nih penggunaan bagaimana menggunakan iklannya, ataupun kalian nggak punya waktu untuk pergi searching manual satu persatu ataupun dikontrol. Jadi kamu terpaksa harus menggunakan otomatis untuk lebih maksimal ya. Itu misalnya kalau kamu tidak punya waktu urus kerjaan online. Oke, saya mau ingatin. Nah, misalnya kalau kamu sekarang mau maksimalkan sendiri, bisa pakai di manual. Ini. Kalau untuk budget harian, kalian bisa setting tanpa limit atau dengan limit. Kalau saya pribadi sendiri, saya ada setting budget hariannya 100.000. Jadi itu kadang tidak over ya. Sekarang saya anggapan budgetnya masih minim 20.000 ya, saya contohin. Tanggal mulai, terserah kalian mau atur berapa dan ada atur tanggal akhirnya. Kalian bisa lihat. Setelah udah siap, kalian klik lanjut. Nah, sekarang bagian sini kita ada melakukan pilihan produk. Sekarang contoh nih, kita masuk ke bagian produk bando ya. Sekarang aku mau promosi bando nih. Oke, tampilan begini. Di sini kalian bisa lihat ada harga tawar. Harga tawar itu merupakan cost per click. Artinya orang sekali klik iklan kita saldonya terkuras berapa rupiah. Ini harga tawar yang direkomendasi oleh sistemnya 218. Artinya untuk produk ini tuh masih kompetitor pemasangan bidnya tuh masih rendah ya. Karena biaya minimum bidnya tuh masih 150 aja. Nah, ini ada dua pilihan. Misalnya budget kalian masih minim nih, kalian bisa menggunakan yang minimum ini 150. Tapi bagusnya, kalau mau dapat bersaing, kalian bagusnya ikutin harga tawar rekomendasi. Oke, lanjut. Nah, di bagian sini ada bagian nyalain peningkatan kreatif otomatis. Ini jadi nanti Lazada akan secara otomatis bantu kita membuat banner, jadi sehingga bisa masuk ke explore page customer langsung. Ini saya sendiri ada nyalakan biasa secara otomatis. Nah, lalu pemilihan kata kunci, ini harus hati-hati.
kalian jangan sampai kliknya otomatis, karena tuh kayak gini, otomatis artinya tuh Lazada sendiri secara sistem membantu mencariin keywords kasih ke produk kita. Contoh nih, tapi nggak semua keywords yang dikasih itu maksimal ataupun berfaedah. Contoh kita ada promosi bando ini nih, kita dikasih keyword sebanyak 10, mungkin hanya 7 atau 8 keyword itu yang berguna atau berfaedah, dan 2 keywordnya itu tidak berguna, sehingga menguras saldo iklan kita. Nah, kalian harus ingat ya. Sehingga sekarang kita masuk ke bagian manual. Oke. Ini kata kunci yang direkomendasi oleh Lazada sendiri. Kita bisa nonaktifkan dulu semuanya. Ingat, kita hanya menggunakan keyword yang berfaedah atau sesuai dengan produknya. Kalian bisa lihat, sekarang saya mau promosikan bando ya, bando banana trend fashion. Jadi saya cari dulu barang yang keywordnya tuh hampir sama dengan produknya. Sini saya bisa cek dulu yang direkomendasi Lazada, tengok ada yang pas gak ya. Bando. Bisa kalian cek di sini nggak ada kan? Kalian bisa tambahkan kata kunci secara manual sendiri ya. Ini bando. Nah, kalian bisa lihat ada bando rambut. Ini kan sesuai dengan produk saya yang jual. Saya bisa klik ini. Kalian harus perhatikan di bagian volume pencarian. Bagusnya tuh di atas 300 lah kalau di Lazada ya. Dan harga tawaran disarankan, kalian harus perhatikan juga. Artinya tuh produk ini kompetitor melakukan bid iklannya itu masih nggak terlalu tinggi, sehingga kita hanya dengan harga tawar cost per click yang 218 itu udah bisa bersaing. Nah, dan kalian harus perhatikan kata kunci sesuai dengan produknya atau enggak ya. Contoh nih, kalau macam saya kan dapat jualnya tuh sekarang bando bandana nih, bando. Jadi saya sesuaikan dengan kata kuncinya, bando rambut. Misalnya kalau ditawarkan macam aksesoris fashion lainnya, itu jangan. Kita sesuaikan dengan produk kita yang jual. Oke. Kita bisa klik lanjut. Ini hanya sekilas kasih contoh penggunaan ya langsung. Nah, saya mau ingatin lagi di bagian sini, di bagian audience. Contoh nih, di bagian harga tawar yang tadi tambah kata kuncinya, kalian udah fix dan nggak mau ada perubahan atau antara peningkatan ataupun pengurangan. Kalian bisa di sini buat 0 aja ya. Kecuali kalian mau mungkin ada rasa pengen tingkatkan lagi harga bid, jadi kemungkinan besar kamu bisa masuk ke halaman utama page saat pertama customer cari produk yang sesuai dengan kamu. Kalau saya sendiri biasa kasih 0 aja, karena saya udah fix cost per klik saya atau harga tawarnya udah sekian tadi. Jadi saya nggak ubah, sini kasih 0 aja. Kita bisa klik lanjut. Oke, udah siap, kita klik lanjut lagi. Nah, udah. Jadi tuh ini adalah iklan pertama, yaitu adalah promosi produk. Kita langsung masuk ke iklan selanjutnya, yaitu adalah promosi afiliasi. Jadi ini bisa dibilang tuh sebagai afiliasi marketing. Jadi tuh ini sistemnya kayak gini. Kita sebagai seller, kita mempromosikan produk kita membagikan komisi kepada afiliator yang mempromosi produk kita. Jadi kita bisa berikan mereka presentasi keuntungan sesuai dengan produk kita yang tentuin dulu. Kalian bisa lihat. Ini jadwal kalian bisa setting dulu pertama, terserah. Kalian mau dari kapan mulainya sampai kapan. Dan sini komisi dasar toko. Contoh nih kalian mungkin menjual tas and travel. Jadi komisi dasar tokonya kalian bisa setting dulu. Mau bagi pertama, mau bagi berapa dulu komisinya. Entah 5%, 6%, sesuai dengan HPP dan harga penjualan kalian. Jangan sampai kalian rugi ya. Nah, untuk materi iklan, kalian bisa menggunakan template-nya langsung dari Lazada sendiri, sediain. Atau kamu mau unggah materi sendiri ya. Nah, kalian bisa lihat, saat ini saya sudah memberikan komisi produk afiliasi saya. Jadi itu, secara pertama ada komisi dasar toko, yaitu 5%, karena saya settingnya 5% aja untuk bagian perlengkapan rumah. Dan adalah juga nanti ada melakukan komisi tambahan. Kalian bisa setting juga, terserah mau berapa, 1% atau 2%, 3%, tergantung budget kalian. Nah, pas kalian biasa klik udah mau tambah nih produknya udah selesai. Kalian akan dikasih, biasa tuh misalnya sekarang hari ini jam 2 nih, jam 2.40, kalian setting sekarang, besok baru disetujui oleh Lazada sendiri untuk penggunaan iklannya. Nah, jadi sekilas gitu aja kalau penggunaan iklan di Lazada ya, ada 2 macam, kalian harus ingat, promosi produk dan promosi afiliasi. Nah, kamu udah tahu nih cara penggunaan iklan. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kamu sebagai seller, untuk bisa meningkatkan penjualan toko dan mengembangkan bisnis kamu lagi. Bila kamu suka, saya mau minta bantu kamu untuk di-share dan komen ya. Terima kasih.